Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan menyampaikan tentang sebuah tema ya, kitab hitam dalam kekristenan. Bapak Ibu Saudara, istilah kitab hitam ya, jadi bukan kitab merah, bukan kitab kuning ya, bukan juga kitab hijau ya. Di kekristenan itu sebenarnya ada pemahaman tentang kitab hitam. Kitab hitam ini karena memang warna covernya, warna sampulnya itu kebanyakan warna tua. Bisa biru tua, bisa coklat tua, bahkan bisa hitam. Tulisannya, judulnya biasanya kuning emas atau putih ya. Sehingga orang sering menyebut kitab hitam. Bukan kitab hijau, bukan kitab merah, bukan kitab kuning. Kitab hitam. Oke, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kitab hitam, Pak? Covernya gelap ya, ke arah hitam. Nah, ini dia. Isinya itu hitam kelam. Apa Pak? Penyesatan. Bapak Ibu Saudara, kitab hitam ini dikeluarkan pertama kali oleh Tritunggal. Penyembah patung Yesus, penyembah patung Maria, baik Maria terpal biru, terpal merah, terpal kuning ya. Apa sih Pak Maria terpal biru? Lu bukannya ada kemarin Maria terpal biru. ATD ini bisa aja bikin istilah. Saya hanya ingin mengatakan kitab hitam itu lebih dulu dikeluarkan oleh para penyembah patung Yesus dan patung Maria, baik Maria terpal biru, terpal merah, terpal kuning ya. Itu terjadi sekitar awal abad keempat, 320 sekian, 325 lah ya. Kemudian nanti diikuti oleh penganut alah-alahan segitiga ya. Abad ke-17 dedengkotnya disebut dengan John Calvin, makanya disebut Calvinis. Baik, saya mau jelaskan apa itu kitab hitam. Pertama kali dimunculkan oleh kelompok ya, yang menamakan dirinya adalah penyembah Tritunggal ya. Yaitu penyembah patung Yesus dan penyembah patung Maria. Tahun 325 Masehi, tepatnya di Konstantinopel, di Nisea, Turki, mereka mendeklarasikan yang namanya kitab hitam ya. Alasannya konsili katanya. Disitulah ditetapkan yang namanya penyimpangan hitam kelam ya. Kekelaman sejarah kekristenan diawali dari situ. Ya, mereka menyebutnya pendapat atau karya dari Bapak Gereja. Ya, mereka menyebutnya ini karya dari Bapak Gereja yang mengatakan bahwa kitab hitam ini di situ memuat ya kontennya ya. Di samping sampulnya warna gelap, kontennya juga hitam kelam penyesatan ya. Jadi kontennya itu nanti saya jelaskan apa kontennya ya. Oke, itu tahun 325 Masehi yang sering disebut dengan Konsili Nisea Konstantinopel Turki ya. Dulu Turki itu pusat kekristenan dulu ya. Di situ ada Efesus, ada Korintus dan lain sebagainya daerah situ ya. Terus diikuti nanti sebenarnya abad 14 itu muncul yang namanya Martin Luther. Itu nanti jadinya ortodok ya, atau jadinya gereja Lutheran. Anda pernah dengar gereja Lutheran? Nah itu pengikutnya Martin Luther, masih sama sih. Lalu muncul lagi nanti yang namanya protes ya. Protes, mereka protes, sering disebut Protestan gitu.
Calvinis, John Calvin ya. Itu menjadi penganut segitiga ya. Ya, kalau saya ngomong Tritunggal dan ngomong segitiga, Anda tahu maksudnya ya. Anda cari di Alkitab nggak ada itu, segitiga sama Tritunggal nggak ada. Tapi begitu saya ngomong Tritunggal, segitiga Anda langsung tahu ya. Nah itu dia. Ya. Baik, Pak, apa sih isi hitam kelamnya itu apa? Ya. Oleh penganut penyembah patung Yesus dan patung Maria itu mereka menyebutnya Deuterokanonika. Ya. Bukan kitab merah, bukan kitab hijau, bukan kitab kuning, tetapi isinya full tafsir. Catat baik-baik, isinya full tafsir dari Alkitab. Ya, dari Bapak Gereja katanya ya. Bapak Gereja itu memunculkan yang namanya Deuterokanonika. Silahkan Anda klik di Google, nanti akan muncul di situ ada Tobit, Yudit, Baruk, ya, Esther Vulgata dan lain sebagainya. Lupa kitab Esther kan ada di Alkitab, Esther ada. Nah ini memunculkan Esther Vulgata. Lalu nanti juga muncul kitab-kitab entah berantah, antara lain kitab Henoh, kitab Barnabas. Sehingga kitab mereka menjadi 75 sampai 85 kitab. Alkitab itu berapa? 39 sama 27. Perjanjian lama itu 39, perjanjian baru 27, jumlahnya 66. Mereka menjadikan kitab mereka bisa 75 sampai 85. Cek saja, ya, cek saja. Para penyembah patung Yesus, patung Maria, berapa kitabmu? Dia akan jawab 75. Lalu Anda cari di Ortodok, berapa kitabmu? 85. Di situ Anda bisa dapetin kitab Barnabas, kitab Henoh. Anda bisa dapetin juga Esther Vulgata, tambahan Daniel, apalagi Sirah Baruk. Ya. Isinya full tafsir penyesatan. Oke, saya lanjut dulu ke segitiga. Yang segitiga juga sama, ya toh. Yang segitiga juga sama, abad 17 dimotori oleh John Calvin. Makanya Anda akan mendengar istilah Calvinis oleh John Calvin. Itu kitab hitam, ya. Isinya full tafsir. Bedanya dengan yang pertama penyembah Tritunggal, dia nggak nyembah patung, ya. Bedanya di situ doang, ya. Jadi orang-orang Calvinis penyembah segitiga itu nggak nyembah patung Yesus, patung Maria dia nggak mau nyembah. Tapi tetap segitiga ya. Bapa Anak Roh Kudus itu tetap. Nah, baik, sekarang kita bongkar yuk. Isinya apa sih, Pak? Isinya apa itu, Pak? Kitab hitam itu, Pak. Full tafsir. Ya, setidak-tidaknya beberapa hal berikut ini ya. Ada banyak sih, tapi kita ini salah ya. Yang pertama, Allah itu esa artinya satu. Ini perkataan langsung Yesus, bukan kata HTD, bukan kata orang, bukan kata penulis-penulis lain Alkitab. Ini Yesus sendiri yang berkata. Allah itu esa, Yohanes 5 ayat 44. Yesus berkata Allah yang esa. Lalu Yesus berkata pula yang dimaksud esa itu satu. Matius 19 ayat 17. Ada satu yang baik, yaitu Allah. Allah itu esa, yang dimaksud esa adalah satu. Ini kata Yesus loh. Bukan kata HTD, bukan kata Matius, bukan kata Yohanes. Ini kata Yesus. Allah itu satu, Allah itu esa. Lalu diganti oleh mereka. Allah itu Tritunggal. Esa diganti Tritunggal. Esa diganti segitiga. Mestinya satu diganti jamak. Ada yang mengistilahkan 3 tapi 1. Atau ya sudahlah. Ya, 1 tapi 3, 3 tapi 1. 3 dalam 1, 1 tapi 3, ya, dan lain sebagainya lah. Penyesatannya begitu hitam, ya. Yesus sendiri berkata Allah itu esa, esa artinya satu. Ada di Alkitab itu tulisannya.
Yohanes 5 ayat 44, Allah yang esa. Matius 19 ayat 17:1. Oleh penyembah patung Maria dan patung Yesus, satu diganti entah apapun istilahnya ya, 3 tapi 1 atau apapun lah ya. Oleh segitiga juga diganti ya, no? 1 diganti 1 dalam 3 atau 3 dalam 1 atau ya apapun lah. Jadi betapa kelamnya itu kitab hitam. Tafsir, full tafsir. Ya, itu nomor 1. Lalu nomor 2 ya, Tuhan dan Allah itu roh, diganti sama dia. Ya. Tuhan dan Allah itu bukan roh, tetapi mempunyai roh atau pribadi atau hakikat atau entitas. Ya. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Ini yang berkata siapa ya? Yesus. Yesus berkata Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan adalah roh. Yang ngomong siapa ya? Yang ngomong Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Allah dan Tuhan itu satu roh dan satu nama. Siapa namanya? Yesus Kristus. Itu baca Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Tuhan itu namanya Yesus Kristus. Roh. Lalu diganti oleh penyembah patung Yesus dan patung Maria ya. Allah yang roh diganti dengan entitas, hakikat, apalagi ya, entitas, hakikat, manifestasi, terutama hakikat sih ya, eksis, nggak tahu lah. Oleh segitiga diganti menjadi pribadi. Jadi Allah itu 3 pribadi, pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Menurut umat penyembah patung, Allah itu 3 entitas atau 3 hakikat. Apapun istilahnya muter-muter, itu semua full tafsir. Ayat Alkitab menulis Allah itu roh, bukan mempunyai roh. Ya, Allah itu roh, bukan Allah itu mempunyai roh, bukan begitu. Ya. Ya, lalu diganti dengan pribadi, hakikat, entitas dan lain sebagainya. Betapa kelamnya penyesatan itu, betapa hitamnya full tafsir mereka. Kemudian yang ketiga, Tuhan beda dengan Allah. Mestinya Tuhan itu Allah, satu roh ya. Ya, Roma 10 ayat 12 mengatakan Allah yang satu itu Tuhan. Ya. Terus Markus 12 ayat 29, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Jadi Tuhan itu Allah kita. Terus Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, aku Tuhan Allah. Terus 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Tuhan dan Allah itu punya nama Yesus Kristus. Mereka gagal. Allah itu Bapa katanya. Ya sudahlah, ini umat gagal paham, ini nggak usah kita pikirin ya. Terus misalnya Tuhan Allah sudah ya, Yudas 1 ayat 25 ya. Allah yang esa dan Tuhan itu sama ya. Lalu mereka membuat dibikin beda. Tuhan itu Yesus, tapi kalau Allah itu Bapa katanya. Ya. Itu dari tahun 325 sampai hari ini masih seperti itu. Jadi Tuhan dan Allah dibedakan menurut mereka. Itu hitam ya, itu buku hitam, betapa hitamnya penyesatan itu ya, yang mengatakan bahwa Tuhan beda dengan Allah. Kalau Tuhan itu Yesus, kalau Allah itu Bapa. Makanya mereka tidak berani mengatakan Tuhan, Allah, Yesus Kristus, nggak berani ya. Mereka cuma mengatakan Tuhan dan Juru Selamat itu Yesus. Lah Allahnya beda lagi dengan Yesus ya. Seperti itu. Terus ada banyak hal lain juga, tapi
Tiga hal utama itu yang mereka membuat buku hitam, ya. Mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Nah, buku hitam ini merasuki korbannya 90% yang ngaku gereja di luar sana. Apakah Anda menjadi umat yang termasuk 90% gereja itu? Sebut saja ya. Saya dulu ya, saudara. Saya masuk di dalam gereja yang berbahasa rock. Kok berbahasa rock, Pak ATD? Kan ditengking, sikara lamara bara ditengking lalu roboh ngegeletak. Kelihatan rocknya, makanya bahasa rock. Ya bener ATD ya. Bukan bahasa roh, bukan. Karena bahasa roh itu tidak boleh untuk pamer kayak gitu. Nanti Anda dikira jemaat gila, ya. Ya. 1 Korintus 14 ayat berapa yang jemaat gila itu? Ayat sekitar mungkin 25 gitu ya. Ya. Bahasa roh itu khusus untuk sendiri ya. 1 Korintus 14 ayat 2 ya. Itu yang tahu cuman kita sama Allah ya. Kalau Anda sedang di kamar sendirian ya, silahkan Anda berbahasa roh. Tapi tidak boleh di ibadah umum. Di ibadah umum namanya bahasa roh. Tengking sikarala marah bara. Makin diraba makin terasa. Seperti itu. Anda dorong-dorong lalu menggeletak, kelihatan deh rocknya. Makanya disebut bahasa rock, bukan bahasa roh. Kerjaannya pendeta itu. Pendeta paling seneng bahasa rock lah. Ayo ya. Kok jidatnya dorong jatuh rocknya kelihatan. Ya. Saya dulu mengalami seperti itu Bapak Ibu Saudara. 35 tahun loh saya masuk di Tritunggal seperti itu dengan berbagai denominasi. Pernah di gereja kurang iman, lalu pernah di gereja Mormon, pernah di Saksi Yehova, pernah di gereja bejat atau bingung gitu. Pernah saya lama itu bahasa rock. Anda mau minta bahasa rock yang mana? Aku ini jagonya bahasa rock, saudara. Ya. Musika rala maraba, bahasa rock sandalawas, atau bahasa rock kedinginan. Aku ini jagonya bahasa rock dulu ya. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tipuan-tipuan dari buku hitam ini luar biasa. Betul-betul hitam kelam, penyesatan luar biasa. Sudah terjadi hampir 2000 tahun sampai hari ini masih ada ya. Walaupun ini sudah mulai luntur ya. Ini nanti akan kita bahas dalam tema tanya jawab dengan Gaifu ya. Kita khusus membahas seperti ini. Ya. Mengapa orang sampai begitu rela mati untuk meyakini yang namanya Tritunggal dan segitiga? Rela mati loh. Kontrak mati. Walaupun tidak ada di Alkitab. Tapi itu kan pemahaman kami ini Pak. Walaupun tidak ada tapi kami mengimani itulah. Itu karatnya yang namanya kitab hitam. Sudah karatan lumutan merasuki otakmu semua. Ya. Perkataan Yesus saja ditolak loh. Yesus berkata Allah itu satu, Allah itu esa, ditolak loh. Aku Tuhan Allah, ditolak loh. Yesus kamu itu cuma Tuhan tapi bukan Allah. Perkataan langsung Yesus dari surga loh. Di surga mengatakan aku Tuhan Allah, aku Allah. Dia tolak loh. Betapa hitam kelamnya yang namanya buku hitam. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti itu ya. Jadi very clear ya, buku hitam ya. Yang mengandung begitu hitam kelamnya ya. Berbahagialah saudara-saudara yang mau back to the Bible, kembali ke Alkitab ya. Ya kembali ke Alkitab ya. Jangan melampaui apa yang tertulis. Ada yang tidak tertulis ya, tapi jangan melampaui apa yang tertulis. Ya, seperti itu ya. Anda boleh saja ya membuat sedikit penafsiran ya yang tidak tertulis ya. Ya, contoh ini yang nggak tertulis ini. Kira-kira
Yohanes Pembaptis membaptis Yesus dengan cara bagaimana? Ya, Anda bisa itu membuat sedikit dengan pemahaman ya, dengan hikmatnya. Yesus ketemu dulu sama Yohanes Pembaptis, ngobrol dulu. Yesus, kan harusnya bukan aku yang membaptis engkau. Tenang Yohanes, tenang. Ini tak jelasin. Ngobrol dulu ya. Nah, ngobrol dulu itulah yang nanti ujungnya Anda bisa tahu Yesus dibaptis caranya bagaimana. Ya, hanya HTD yang tahu. Caranya berdiri, jongkok, berdiri lagi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Rasul-rasul dibaptis bagaimana Pak caranya? Berdiri, jongkok, berdiri lagi, ya, tenggelamin gini, jongkok, berdiri lagi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, itu bukan tafsir tetapi hikmat, ya. Apa yang kalian lakukan itu jangan melampaui yang tertulis. Makanya Matius 28 ayat 19 Yesus berkata, baptiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Contohnya kemungkinan besar istrinya Pilatus. Lalu yang nombak nusuk lambungnya Yesus itu kemungkinan besar dibaptis dengan cara ini. Berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus itu berlaku ketika Yesus masih di bumi, walaupun sudah bangkit dari kematian. Ketika Yesus sudah naik ke surga, Rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu, ya. Yang seperti itu boleh ya, jangan melampaui apa yang tertulis, ya. Doa Bapa kami misalnya. Anda berpikir doa Bapa kami itu doa kepada Bapa, kan sangat saya menyebutnya apa ya? Sangat tiarap IQ-mu. Bapa kami itu bukan Bapa. Bapa kami itu Allah. Jadi doa Bapa kami doa kepada Allah. Bapa kami yang di surga maksudnya Allah yang di surga. Itu nggak Anda pahami tuh, nggak Anda pahami. Sama dengan yang Anda sekarang ini Tritunggal lah, segitiga. Ya seperti itu Bapak Ibu Saudara, very clear. Jadi kitab hitam ya ada di dalam lingkungan kekristenan menyebutnya kitab hitam karena covernya memang gelap, bisa coklat tua gelap, bisa biru tua, bisa hitam. Ya. Isinya ya toh tafsir sangat hitam kelam. Tadi saya sudah sebutkan. Ya, nanti akan dibahas di dalam tayangan tanya jawab ya hari Rabu, setiap hari Rabu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.